Balas dendam terbaik adalah yang tak terlihat. Dan yang paling menyakitkan adalah saat korban justru menjadi versi terbaik dirinya, tanpa menyentuh pelaku sama sekali. Pernahkah Anda disakiti seseorang begitu dalam, secara emosional, mental, bahkan eksistensial? Dan yang paling menyakitkan bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi betapa mereka merasa tak bersalah, seolah-olah mereka bebas melukai Anda dan tetap tidur nyenyak malam harinya. Tapi bagaimana jika Anda bisa menghancurkan mereka tanpa teriak, tanpa membalas, tanpa menyentuh, melainkan lewat diam Anda yang menggetarkan, lewat sikap Anda yang tak terprediksi, lewat keberhasilan yang mereka harap tak pernah Anda capai? Apa yang lebih mengganggu daripada diserang? Tidak dianggap. Apa yang lebih mengoyak daripada dilawan? Diabaikan. Dan kini pertanyaannya, bagaimana cara Anda melakukan semua itu tanpa kehilangan kedamaian dalam diri? Mari kita bongkar satu persatu 7 cara diam-diam menghancurkan mental orang yang pernah menyakiti Anda. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Sebelum kita membongkar pembahasan kali ini, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk support Anda. Pertama, menjadi lebih baik, tanpa pernah menyebut nama mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang berniat menjatuhkan Anda, selain melihat Anda bangkit tanpa pernah menyebut mereka dalam cerita kebangkitan itu. Ketika Anda sukses, secara finansial, mental, atau spiritual, dan Anda tidak pernah sekalipun menyalahkan mereka di depan umum, justru itu yang menghantui mereka. Mereka ingin menjadi bagian dari luka Anda, tapi Anda menjadikan mereka tidak relevan. Marcus Aurelius pernah menulis, kemenangan terbaik adalah mengabaikan musuh dengan cara hidup yang baik. Dan dalam dunia yang terobsesi pada validasi, tidak memberikan panggung adalah bentuk hukuman yang paling sunyi, namun paling pedih. Kedua, melatih ketahanan emosi. Sampai mereka tak lagi bisa mengakses Anda, mereka menyakiti Anda karena mereka tahu, di masa lalu, mereka bisa memicu reaksi. Tapi ketika Anda melatih stoic calmness, di mana emosi Anda tidak lagi dipicu oleh kata, fitnah, atau pengkhianatan mereka, mereka akan panik. Epictetus mengingatkan, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Maka begitu Anda mengontrol interpretasi, Anda menguasai realitas. Bayangkan ekspresi wajah mereka saat mencoba memancing emosi Anda, namun Anda hanya menatap, diam, tenang, tidak marah, tidak bereaksi, hanya menyaksikan dan melangkah pergi. Ketiga, menghilang tanpa penjelasan. Muncul dengan versi baru diri Anda. Manusia membenci kekosongan, apalagi bila kekosongan itu meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab. Anda ingin menghancurkan mental mereka? Pergilah, tanpa klarifikasi, tanpa kata perpisahan. Biarkan mereka bertanya-tanya, apa yang salah, apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, kembali, tapi bukan untuk mereka. Kembali sebagai versi Anda yang lebih tenang, lebih kuat, lebih menarik, dan tidak memerlukan siapapun untuk diakui. Ketidakhadiran Anda bisa lebih lantang dari 1000 kalimat. Karena di era kebisingan digital, menghilang dengan sengaja adalah bentuk kendali yang langka dan menggetarkan. Keempat, menjadi cermin yang menghadirkan rasa bersalah mereka sendiri. Terkadang Anda tidak perlu menyerang, cukup menjadi refleksi. Saat Anda tetap bersikap baik, tulus, bahkan saat mereka menyakiti Anda, itu akan membuat hati mereka membusuk dari dalam. Orang yang jahat saat diperlakukan baik, justru mulai bertarung dengan bayangannya sendiri. Karena kebaikan tanpa balas dendam memaksa mereka untuk melihat kebusukan diri mereka sendiri dengan sangat jelas. Seperti yang dikatakan Seneca, cara terbaik untuk membalas orang yang jahat adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Dan itu bukan hanya prinsip moral, itu senjata psikologis. Kelima, fokus total.
pada misi hidup Anda, bukan mereka. Hancurkan mereka dengan satu hal yang paling tak bisa mereka ganggu, ketekunan Anda. Saat Anda begitu sibuk menciptakan, membangun, melayani, Anda tak lagi memberi mereka ruang di kepala Anda. Dan itulah bentuk kemerdekaan paling mutlak. Mereka tidak lagi penting. Mereka yang menyakiti Anda akan terus mencoba memprovokasi, tapi tak ada balasan. Tidak karena Anda kalah, tapi karena Anda sudah terlalu jauh di depan untuk menoleh ke belakang. Friedrich Nietzsche pernah mengatakan, mereka yang punya alasan besar untuk hidup bisa menanggung hampir semua bagaimananya. Ketika misi Anda lebih besar dari rasa sakit Anda, luka pun menjadi bahan bakar. Keenam, menginspirasi orang lain lewat luka Anda yang telah pulih. Bayangkan seseorang yang pernah menyakiti Anda, lalu melihat orang lain terinspirasi oleh Anda. Melihat cerita hidup Anda dijadikan rujukan untuk bangkit. Sakit, sangat, mereka ingin Anda runtuh, tapi Anda justru menjadi role model. Dan yang paling menampar, Anda tidak menggunakan luka itu untuk menjelekkan mereka. Anda mengubahnya menjadi pelajaran, menjadi energi yang membangun orang lain. Sekarang, rasa bersalah mereka bukan hanya soal Anda, tapi soal mereka yang tak mampu menjadi seperti Anda. Ketujuh, memaafkan dalam diam, bukan untuk mereka, tapi untuk kebebasan Anda sendiri. Dan akhirnya, pukulan paling telak datang dalam bentuk yang paling lembut. Pemaafan. Tapi bukan pemaafan yang diumumkan, melainkan pemaafan yang Anda bisikan dalam hati, agar Anda bebas, agar Anda tidak lagi dikendalikan oleh rasa sakit yang mereka ciptakan. Karena saat Anda benar-benar melepaskan, mereka kehilangan kekuatan terakhir yang mengikat mereka pada Anda, ingatan. Epictetus berkata, jika seseorang menyakiti Anda, maka ia telah kalah. Yang tersisa hanyalah Anda dan pilihan Anda untuk bebas. 7 cara ini bukan tentang dendam, ini tentang dominasi sunyi. Anda tidak membalas untuk menyakiti, Anda membalas untuk membebaskan diri. Dan dalam kebebasan itu, secara tak langsung, mental mereka hancur, perlahan, dalam. Pada akhirnya, kemenangan terbaik bukan tentang membuat mereka menderita, tapi membuat Anda tak tersentuh, bukan tentang balas dendam, tapi tentang bangkit dalam keheningan yang menyayat. Karena ketika Anda bisa tersenyum tanpa kepahitan, hidup tanpa beban dendam, dan tumbuh menjadi seseorang yang bahkan Anda sendiri hormati, itu bukan hanya kemenangan, itu adalah transendensi. Jadi, dari 7 cara tadi, mana yang paling menusuk realitas Anda hari ini? Tulis di komentar, saya ingin dengar pendapat Anda. Dan jika Anda siap memperdalam mentalitas tak tergoyahkan ini, tonton video selanjutnya, karena itu akan mengubah cara Anda memandang kehidupan selamanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.